Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan saya Iva Askia. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Teman-teman, cariustad.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai macam kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak maupun dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, sampai juga dengan kajian di perkantoran. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz ingin mengajak teman-teman semuanya untuk selalu belajar berpikir kritis mengenai berbagai macam topik yang sedang hangat diperbincangkan. Dan maka di ruang tengah ini, teman-teman, kita akan membahas topik-topik ini bukan hanya dalam perspektif keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang tentunya kompeten, tapi juga dari para ahli yang sangat pakar di bidangnya masing-masing, begitu ya. Dan teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat amat seru dan ramai sekali dipertanyakan oleh teman-teman di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu pay later, bisa bikin pusing kepala dan tips menggunakannya. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya tidak sendirian, tentunya ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat amat luar biasa. Saya mau sapa dulu satu persatu. Ada Ustadz Ziaul Haramain LCMSI dari cariustad.id, sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Darus Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selanjutnya narasumber kita lainnya yaitu ada Mbak Ligwina Hananto selaku Lead Financial Trainer dari QM Financial. Nah, teman-teman, QM Financial adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan juga edukasi literasi finansial yang berdiri sejak tahun 2003 dengan misi Financial Education for All. Dan QM Financial juga secara reguler membuka kelas-kelas finansial. Dan untuk teman-teman yang mau dan juga tertarik untuk mengikuti kelas-kelas dari QM Financial, silahkan dicek dan juga follow Instagram dari QM Financial di @qm_financial. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wina. Salam Mbak Iva. Oke. Kita mau bahas satu topik yang sangat hangat dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan ya, soal pay later begitu ya. Saya mau ke Ustadz Zia terlebih dahulu. Sebetulnya kalau dari kacamata dan juga sudut pandang syariat begitu ya Ustadz, pay later itu sebetulnya bagaimana hukumnya? Baik, sebenarnya ada dua pendapat sini ya. Pendapat yang sangat umum yaitu yang memperbolehkan dan juga yang mengharapkan. Ya, bagi yang memperbolehkan, ini pay later adalah sebuah akad yang dinamakan akad jualah gitu ya. Artinya meminta satu pihak untuk mencarikan hutang begitu. Jadi tak ada pihak ketiga yang memberikan hutang, lalu di situ karena sudah dicarikan maka ini saya beri sekian persen gitu. Nah, itu akad jualah itu boleh gitu ya. Lalu ada lagi yang membolehkan karena ini adalah sebuah akad ijarah. Ijarah itu ada sewa. Artinya Shopee ini, Shopee ini adalah suatu platform yang mana kita ada fee untuk membayar itu untuk apa? Karena kita sudah pakai gitu ya. Makanya ada biaya tambahan. Tapi yang mengharamkan juga tidak kalah kuat dalilnya bahwa ini adalah sebuah akad qard. Qard itu adalah hutang, ya, utang piutang. Jadi sebenarnya kalau kita beli sesuatu dan kita belum bayar kan utang kan. Jadi kita utang kepada penjualnya. Tapi ketika kita telat membayar, nah itu ada tambahan. Nah gitu ya, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba gitu ya. Maka ada riba di situ ketika ada tambahan uang di situ. Katanya kan di Shopee Pay Later itu biasanya ya itu 5% katanya kalau terlambat membayar gitu ya. Maka 5%-nya inilah yang menjadi riba begitu. Kalau saya sih sebagai kehati-hatian, saya sebenarnya tidak pernah pakai pay later dari platform manapun, Shopee, apapun itu namanya. Jadi sebagai kehati-hatian saya tidak pernah pakai karena saya khawatir beneran riba dan akhirnya ya menjadi dosa begitu. Menghindari tambahannya itu Betul, sebetulnya Ustadz ya. menghindari. Jadi secara akad sebetulnya diperbolehkan, tapi ada tambahannya Ada itu tambahan. yang menjadikan dia ada kemungkinan mengarah ke diharamkan begitu ya Ustadz. Betul. Nah, saya mau ke Mbak Wina. Mbak Wina sudah senyum-senyum dari tadi ya, mau membahas soal pay later. Nah, Mbak Wina, menurut Mbak Wina dari kacamata keuangan, pay later itu sebetulnya lebih baik dijalankan atau ditinggalkan? Gini, dari sisi perencanaan keuangan, utang itu tidak selalu buruk karena utang itu membantu cash flow.
ya kan. Nah, kalau sifatnya untuk membantu cash flow berarti nggak masalah. Ceritanya sekarang adalah yang namanya pay later itu fasilitas yang berarti kita bisa pakai dulu, bayar belakangan. Itu dulu. Pada saat ada bunganya tuh menjadi isu besar karena kebanyakan menjadi utang konsumtif. Nah, kalau di dalam perencanaan keuangan, utang konsumtif itu big no-no. Mau dari sisi itu riba atau bukan, tapi dari sisi financial planning big no-no. Kenapa? Karena kita tuh punya keterbatasan untuk mencicil utang. Jadi kalau mau utang pilih-pilih. Utang konsumtif nggak usah, kalau mau utangnya produktif gitu. Nah, si pay later ini mungkin kalau zaman dulu kita kenal kartu kredit, mirip sebenarnya kan, fasilitas kita pakai dulu, bayar belakangan. Sehingga kita nggak harus bawa-bawa cash kemana-mana. Kalau kartu kredit kan dulu kayak gitu. Nah, pay later ini buat yang mana nih? Ada yang di marketplace, ada yang di platform travel. Ya, jadi beli tiket tapi nggak lunas-lunas 6 bulan kan masalah ya kalau kayak gitu ya. Atau misalnya dipakai di platform transportasi yang memang kita pakai sehari-hari untuk order makanan, order ojek online dan lain-lain. Jadi dipilih-pilih nih pay laternya yang mana karena variasinya macam-macam banget. Isunya sekarang kalau buat saya adalah ini dipakainya dalam rangka apa? Kalau akhirnya jadi utang konsumtif ini bahaya buat keuangan kita. Oke, jadi kalau seandainya untuk hal-hal yang konsumtif dari hutang konsumtif itu yang menjadikan bahaya begitu ya. Oke, bicara soal melanjutkan tadi apa yang sudah dibahas oleh Mbak Wina gitu. Saya mau ke Ustadz Zia lagi. Kalau seandainya pay later itu kita gunakan untuk sesuatu hal yang mendesak ataupun untuk perputaran bisnis begitu Ustadz, itu bagaimana hukumnya? Ya, baik. Dalam Islam itu ada yang dinamakan ad-daruriyah ya. Jadi hal-hal penting yang perlu didahulukan gitu ya. Apabila itu kita tidak ambil, maka akan ada kebahayaan bagi kita. Nah, kita takar dulu ya. Darurahnya ini sebagai seberapa besar. Apakah kita penting banget untuk pakai pay later atau tidak? Gitu ya. Kalau kita merasa sangat penting dan tidak ada jalan lain, artinya kalau kita tidak pakai pay later, kita akan katakanlah bangkrut, kita akan ditimpa ya katakanlah musibah apapun itu, maka silahkan saja menggunakan qaul atau pendapat yang membolehkan gitu ya. Tapi lagi-lagi kita takar sejauh mana kita perlu itu. Kalau kita nggak perlu maka tidak usah gitu ya. Jadi tergantung keperluannya ya, sejauh apa keperluannya begitu ya. Oke, saya mau melanjutkan lagi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Wina gitu ya, soal pay later itu boleh-boleh saja selama itu tidak menjadikan hutang konsumtif begitu ya. Nah, bagaimana cara kita semua nih Mbak Wina gitu untuk mengendalikan ini, untuk mengatur supaya kita tidak ketergantungan terhadap pay later gitu. Apakah ada budgeting yang memang harus diatur gitu untuk penggunaan pay later? Kalau tadi menggunakan kata ketergantungan, kata kuncinya, maka yang kita harus waspada adalah kalau merasa khawatir ada ketergantungan, jangan diinstal. Oke, betul. Betul, Ya, betul. tapi sebetulnya yang baik itu adalah ketika kita tahu nanti ada uang untuk membayarkan. Jadi ketika ini bentuknya fasilitas atau pinjaman, maka harus tahu bagaimana cara membayarkannya. Orang tuh suka nganggapnya nggak punya uang minjem aja, padahal bukan. Kalau nggak punya uang maka dagang gitu, bukan minjem. Lebih baik dagang daripada ngutang kalau buat saya. Maka hati-hati kalau mau pakai fasilitas seperti pay later ini, kapan dia jatuh tempo, kita harus sudah tahu ada uang yang masuk di saat jatuh tempo untuk membayarkan berapa besar yang akan terhutang di dalam pay later tadi. Syaratnya cuma sesederhana itu kok. Maka kalau memang ragu-ragu atau makan gelap gulita nggak tahu, lihat aja ntar, jangan sampai dipakai fasilitasnya. Iya, betul sekali. Jadi setidaknya untuk membayar cicilannya itu udah ada dulu nih, disisihin dulu begitu ya Mbak ya gitu. Jangan sampai nanti keteteran akhirnya yaitu menimbulkan adanya tambahan-tambahan biaya yang Utang itu merugikan. menurut saya kalau dari sisi agama kita semua tahu utang itu harus dibayar kan. Iya, betul. Jadi kitanya harus hati-hati sebelum berhutang. Betul sekali, sepakat. Oke, saya mau kembali lagi ke Ustadz Zia. Ustadz Zia, kira-kira asas-asas atau nilai-nilai apa yang memang ada di syariat Islam gitu untuk pembahasan mengenai pay later ini, Ustadz? Baik, jadi intinya tadi ya seperti Mbak Wina sebutkan, jangan berhutang. Artinya kalau kita memang punya kemampuan untuk membeli sesuatu dengan uang kita, maka untuk apa berhutang gitu kan? Jadi yang pertama adalah membeli sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Katakanlah, Jujur pada diri sendiri. iya betul, itu sama, kembali lagi ke situ. Jadi kita mau beli sesuatu nih mahal, ya udah tunggu punya uang dulu, ya. Kita tunggu katakanlah gajian berapa bulan gitu ya, kita sisihkan ya uang gajian kita, baru nanti kesampaian bisa beli, dibanding kita harus ya ngutang. Apalagi tadi ya kalau kita tahu bahwa di situ ada riba, maka ya
sebenarnya nikmat diskon itu tidak lebih besar dibanding dosanya riba begitu ya. Bahkan kalau orang punya hutang dan dia meninggal itu sebenarnya jiwanya masih luntang-lantung nanti di akhirat begitu ya. Jadi selama hutangnya masih belum terbayarkan, dia masih belum jelas statusnya nanti di akhirat gitu ya. Bahkan seorang yang syahid ya, seorang yang punya derajat mati syahid di medan perang itu kalau dia masih punya hutang itu syahidnya akan batalkan gitu ya. Jadi makanya hutang ini sangat berbahaya, maka Islam menganjurkan jangan berhutang. Kalau mampu atau kalau misalkan kepepet sekali pinjam uang sama saudara yang tidak ada riba di situ ya. Misalkan pada bibi, paman, adik, kakak dan lain sebagainya. Mungkin itu. Intinya kita harus hidup sesuai dengan kebutuhan supaya kita tidak tergoda dengan godaan pay later yang sangat menggiurkan begitu ya. Oke, saya mau ke Mbak Wina kalau begitu. Apa nasihat dari Mbak Wina untuk teman-teman semuanya supaya kita bisa tertahan dari godaan pay later? Coba diperiksa itu pay laternya biasanya dipakai buat apa. Misalnya ada yang pakainya di marketplace untuk beli-beli kan berarti ya, untuk belanja-belanja kan berarti. Atau ada yang memang dipakainya di platform untuk traveling, beli tiket, booking hotel. Nah, kalau udah ketahuan seperti itu, harusnya kita jadinya tahu tujuan finansial kita apa. Misalnya di marketplace belanjanya apa ya? Saya kalau di marketplace tuh beli tanaman misalnya. Apa iya itu talas yang baru mau atau monstera yang baru mau dicicil 3 bulan kan enggak ya. Kenapa? Apa sih susahnya nabung dulu? Toh ini bukan belanja yang besar sekali ya. Nabung dulu untuk beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ada periode nabungnya. Jadi kita belajar menunggu ada prosesnya sebelum kita kemudian uangnya ada. Jadi kadang ini tuh gara-gara sifat emosional manusia yang mentalnya tuh pengen cepet aja gitu. Padahal ternyata ketika ditunggu ada kok uangnya untuk beli, berarti nggak perlu kan pakai pay laternya. Atau yang tadi kalau kita beli tiket sekarang lebih murah nih berarti kan. Jadi pakai pay later aja, bayarnya belakangan, kita mau ke Bali nih rame-rame sekeluarga habis lebaran gitu. Kalaupun mau seperti itu, boleh nggak sebelum berangkat, sebelum kita masuk ke pesawat udah lunas. Nah, dengan begitu kita bisa mengukur disiplin diri juga, kemampuan kita sampai di mana. Insya Allah kalau caranya seperti itu, sesuai dengan kemampuan, bisa jujur sama diri sendiri, kita akan terhindar dari utang-utang yang nggak perlu. Betul sekali, jangan sampai nanti kalau seandainya udah pulang dari Bali, oleh-oleh kebeli, tapi pay laternya nggak bisa dicicil begitu ya. Iya. Oke, menarik sekali bahasan kita pada kesempatan kali ini teman-teman. Intinya sebetulnya adalah kita harus hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai pay later itu sebetulnya sesuatu hal yang tidak tidak boleh banget gitu. Boleh asalkan jangan sampai menimbulkan mudorot gitu, sampai ada tambahan-tambahan, jangan sampai itu menjadi hutang yang nauzubillah min zalik bisa kita bawa mati begitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Wina, terima kasih banyak Ustadz Zia untuk pencerahannya dan juga sudah membagikan keilmuannya untuk teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan Ruang Tengah, persembahan dari Cari Ustadz, karena selanjutnya nanti akan ada banyak sekali topik-topik menarik yang akan dibahas pada episode selanjutnya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.